atau yang lain tidak di atas permukaan air, ada yang di tengah permukaan air, ada yang di dasar permukaan air, ada yang di dasar lautan. Hadirin hadirat, ada pula Allah menciptakan makhluk-makhluk lainnya di luar bumi. Di antaranya para malaikatul muqarrabin dan lainnya. Namun cahaya pijaran terbesar dari seluruh ciptaan Allah, dari triliunan ciptaan Allah yang bercahaya, dari miliunan triliunan seluruh planet yang ada di alam semesta, Allah menciptakan satu makhluk yang paling bercahaya dari keseluruhan makhluknya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Karena cahaya sang Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangi jiwa, bukan satu dua jiwa, tapi puluhan, ratusan, juta, bahkan miliaran jiwa, untuk mencapai iman, mencapai rahasia kemuliaan Allah, mencapai kedekatan Allah, mencapai pengampunan Allah, mencapai keluhuran Allah, mencapai kasih sayang Allah, mencapai kemuliaan Allah, mencapai kebahagiaan yang dilimpahkan oleh Allah, mencapai kedekatan kehadiran Allah, mencapai kasih sayang yang kekal dari Allah, mencapai rahmat Allah, dan kesemua ini dipatuhi pada sosok Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mubarak alaih, satu anugerah yang sangat agung, yaitu cintanya Allah. Cinta Allah itu Allah simpan pada sosok Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun di barat dan di timur atau di seluruh penjuru langit dan bumi alam semesta bisa mendekat kepada Allah kecuali dengan mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jika kalian mencintai Allah, kemana jalan yang harus kau perbuat? Ikuti Muhammad. Lalu apa kalau aku mengikuti Muhammad? Yuhibbukumullah. Gak repot-repot Allah mencintai kalian. Jika kalian mencintai dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah menghapus dari kalian dosa-dosa kalian. Alangkah agungnya Allah jadikan bulan purnama cinta Allah ada pada sosok Muhammad Rasulullah, ada pada gerak-gerik Muhammad Rasulullah, ada pada mutiara-mutiara ucapan ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di malam-malam agung ini tentunya dalam setiap detik kehidupan kita itu adalah berlian yang lebih mahal dari semua alam semesta beserta isinya. Karena apa? Karena sekali dalam satu detik detak jantung kita berdetak, nafas kita terangkat dan terhembus, kita mengingat Allah, itu lebih mulia dan berharga dari seluruh alam semesta beserta isinya. Karena alam semesta beserta isinya akan fana, tapi zikrullah tidak akan bahkan mengingat Allah akan membuat kita dekat kepada Allah. Tunjukkan apa yang ada di alam semesta ini yang bisa membuat kita dekat kepada Allah, kalau bukan mengingat Allah. Zikrullah ini terpecah maknanya menjadi makna yang sangat luas, yang mana itu semua telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi, berupa salat, berupa zakat, berupa haji, berupa
rukun Islam yang kita kenal dengan jelas, namun di bulan Agung ini kita punya rahasia besar berupa anugerah Allah yang Allah sampaikan kepada kita, yaitu undangan cintanya. Kalian kalau dapat undangan cinta dari raja, dari bupati juga, ya, dari gubernur dikira lagi buat malah bikin baju dulu, bekas baju yang pantas buat atas gubernur, makanya di mana? Kalau ini bangun presiden, siap-siap dengan segala persiapan, kalau perlu setengah sawahnya dijual untuk beli minyak wangi yang pantas ada untuk presiden, dan juga beli minyak wangi. Jadi nasihat dan muliakan Allah, ini mau ketemu Rabbul Alamin, undangan datang 5 kali hari untuk berjumpa dengan Rabbul Alamin secara batinnya. Walaupun tidak dengar mata, tidak melihat kita Allah Subhanahu wa taala, namun Rasul telah mengatakan al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Al-ihsan itu adalah kebaikan, itu adalah setelah Islam dan iman adalah beribadah. Bahkan kau melihat Allah, jika tak mampu melihat Allah, ketahuilah Allah melihatmu. Dalam salat Allah melihatmu. Nabi menjelaskan, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, orang yang sedang salat itu wajahmu yunaji rabbahu. Sebenarnya dia sedang menyeru Tuhannya. Kalimat-kalimatnya dijawab oleh Allah dengan jawaban yang luhur. Tanpa ia dengar dengan telinga, tapi Allah menjawabnya bukan dengan suara, tapi menjawabnya dengan anugerah. Tapi khusus untuk surat Al-Fatihah, Allah menjawabnya dengan kalimat. Diriwayatkan di dalam Sahih Muslim, jika seorang membaca awal surat Al-Fatihah sampai ia kena keduanya kena sa'in, maka Allah menjawab, Adana arti, Adana alaiya arti, menjadi arti, hamba jadi arti, hamba ku memujiku, hamba ku memuliakanku, hamba ku membanggakanku. Allah tidak butuh pujian, Allah tidak butuh dibanggakan, Allah tidak butuh dimuliakan, tapi Allah memuliakan hamba yang memuliakan Allah. Allah akan membuat orang yang memuji Allah terpuji di hadapan Allah dan di hadapan Rasul. Allah SWT akan membuat orang yang memuji, memuliakan dan membanggakan Allah, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengucap kalimat Siratal Mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tunjukkan kami di jalan yang lurus. Mana cita-cita kehidupan di dunia yang lebih dari kalimat-kalimat terakhir di surat Fatihah? Tujuan hidup kita mana lagi? Ada yang lebih dari jalan yang lurus, jalan orang yang telah kau limpahi kenikmatan pada mereka, bukan jalan kehidupan orang yang kau murkai pada mereka dan sesat. Mana yang kau inginkan lebih dari ini dari kehidupan? Jalan yang lurus, jalan yang diridhoi Allah. Berarti jauh dari dosa. Kalau terjebak dosa, bangkit di hatinya keinginan untuk beristighfar dan bertobat, dan makin mampu dia untuk membenahi dirinya dari sifat-sifat keinginan berbuat dosa, dan tumbuh di hatinya semakin banyak bagai ditabur dengan taburan titik-titik cahaya di hatinya untuk tumbuh keinginan berbuat baik. Makin layu dan rapuh keinginannya berbuat buruk. Ini kalimat ini adalah mustahil. Dan kalimat ini kalau kita salah sendiri,
sini. Ya tentunya enggak itu. Kalau kita sholat sendiri, tidak jadi di sini. Tetapi tidak kepada siapa pemilik sholatnya. Rasulullah Muhammad. Apa itu saya doain seluruh umat Muhammad di jalur selamat. Saya doain umat sendiri, saya sendiri. Barangkali kalau kita bilangkan jalannya misalnya begini, berupa emas dari Allah misalnya, kemudian seluruh umat Muhammad aktif dengan begini. Allah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam Sahih Muslim, orang yang mendoakan saudaranya min bahril ghaib, yaitu dengan ucapan, dengan lafaz, maka malaikat berkata yang di sampingnya, amin walaka bihi. Amin dan bagimu untuk doamu kepada saudara. Mintakan hidayah kepada seluruh muslimin, maka semua hidayah yang turun kepada seluruh muslimin kamu mendapatkannya. Banyak orang masuk Islam di barat dan timur kalau tidak kenal dan tidak tahu beritanya, tapi kalau dapat pahala. Kenapa? Inasirabal mustaqim. Kalimat itu tumpah ruahnya anugerah yang tanpa kau sadari dari cahaya anugerah ilahi. Kalau dia sedang duduk, sedang berdiri, sedang berbuat, tentunya maaf, sedang dalam keadaan sholat. Tapi di saat kau mengucapkan itu, maka rahasia seluruh hidayah yang turun ke muka bumi saat itu tumpah ruah padamu karena kalimat itu membuka. Inasirabal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, sifat manusia. Manusia maunya nikmat, enggak mau susah. Betul. Oh, iya kan? Yang siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri kenikmatan pada mereka kehidupannya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang kau murkai. Kaya raya dan dimurkai Allah. Saya pengen kaya raya, diridhoi Allah. Boleh. Banyak sahabat kaya raya diridhoi Allah. Banyak juga sahabat yang tidak kaya raya, tapi diridhoi Allah. Banyak para nabi yang kaya raya diridhoi Allah. Allah Daud, Allah Sulaiman, Allah Yusuf, banyak. Tapi banyak juga orang yang kaya, yang para nabi yang tidak kaya raya, tapi diridhoi Allah. Tapi apa gunanya kalau kaya raya tidak diridhoi Allah? Apalagi tidak kaya raya tidak pula diridhoi Allah. Ini semua terjawab dengan kalimat siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semua kenikmatan yang pernah turun di muka bumi sejak kau ucapkan itu, sejak Nabi Allah Adam menginjakkan kakinya di bumi, sampai kau mengucapkan kalimat itu, turun cahaya keberkahannya kepada kenikmatan itu. Kau kelihatan, kau akan lihat ketika kau berhadapan dengan Allah, karena Allah akan mempertanggungjawabkan ucapan yang kau ucapkan. Kau akan menanti janji, wahai Allah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah. Kita bertanya, apa ia bisa dapat jalan yang diridhoi, dapat kenikmatan seperti kenikmatan orang-orang dulu dari Allah SWT, keluarga, kemakmuran, kebahagiaan, kedamaian, ketenangan, apakah bisa juga jauh daripada jalan-jalan orang-orang dimurkai? Apa yang mau kasih? Allah jawab mau kasih. Jawabannya apa? Instruksi oleh Sahih Muslim ketika hamba mengucapkan itu, Inasiratal mustaqim. Tunjukkan aku di jalan hidup yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang beriman dan kepada mereka, maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bukan jalan orang yang kau murkai, dan jalan orang-orang yang sesat. Amin. Allah jawab apa? Hadza li'abdi wa li'abdi ma'asa'al.
untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Hadirin hadirat, itu jawaban Allah 17 kali ketika kau melakukan sholat setiap harinya dalam sholat waktu. 27 maaf. 27 rakaat, 17 rakaat setiap harinya juga melakukan suratul Fatihah kita baca dalam sholat fardu. Kalau sholat fardu saja. Kalau ditambah sholat duha, sholat witir, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat awwabin, sholat sunnatul wudu, sholat taubah, sholat hajat, sholat istikharah, sholat mutlak lainnya daripada qiyamul lail ataupun di waktu lainnya, sholat sunnah mulia lainnya, bagaimana banyaknya janji Allah yang akan tumpah ruah kepada namun siapa yang meminta? Kalau kita bertanya siapa yang bisa mendapatkan itu, kita balik bertanya siapa yang meminta. Kalau kita memintanya, Imam banget gitu, yang bagaimana kalau orang dapat? Jadi kalau jiwa mu'afir, hati mu'afir dan tahu bahwa dalam yang menjawab dengan limpahan anugerah kehidupan yang benar, dengan kelimpahan kenikmatan, jauh dari musibah dan kesusahan dan kesesatan dunia dan akhirat, kenikmatan dunia dan akhirat, jalan yang benar dan istiqamah dunia dan akhirat, semua yang diberikan tuntunan itu oleh Allah, maka dunia kau mendapatkan cahaya kemuliaannya sekali. Kebanyakan dosa belum terlalu berfungsi 2 kali, 3 kali. 2 hari, 3 hari, 4 hari, lihat seminggu keadaan berubah dari keberkahan salat. Inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ada 2 makna. Makna pertama, salat itu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, menjagamu dari perbuatan buruk dan perbuatan jahat. Makna yang kedua, salat itu menghapus dosa dari fahsya' wal munkar. Karena dari salatnya maghfirah. وبين الجمعة إلى الجمعة مغفرة وبين رمضان إلى رمضان مغفرة demikian jadi dalam Sahih Bukhari. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, salah satu dengan salah satunya menghapus dosa di antara keduanya. Dari dosa baik, dosa besar, butuh obat itu. Jadi hadirat yang dimuliakan Allah, jadi kalau seseorang di dalam sholatnya itu khususnya dalam surat Al-Baqarah yang Syafi'i mengatakan paling tidak khusus itu minimalnya saat takbiratul ihram pikirannya ulah kemana-mana ya. Baru takbiratul ihram boleh ingat sebentar lagi bola mulai lagi bicara asik-asik tanya jawab tentang hadis, tentang ayat. Ini dia hadisnya begini, masalahnya begini, dia lagi. Oh, ini bolak-balik, habis. Assalamualaikum. Allah, kata kau bersyukur. Ya, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Jadi maksudnya, ini nggak boleh berbola, enggak juga. Boleh aja. Tapi waktunya di saat kita sedang bersama Allah itu lupakan segala sesuatu selain Allah. Di saat kita sholat lupakan semuanya supaya Allah melupakan apa-apa dari perbuatan salah kita. Allah mustahil lupa. Allah tidak punya sifat lupa, tapi memaafkan melihat kita berusaha melupakan hal-hal selain Allah dalam sholat. Yang tidak mampu dari takbir tulis orang sampai salam lupa dari segala sesuatu selain Allah. Kalau kita lagi sholat berian karpet hijau, tidak bisa berpikir mau karpetnya hijau. Gimana kita? Tapi usaha untuk itu adalah mendapatkan pahalanya. Walaupun tidak sesempurna, kalau kita khusus 100%, yang kita khusus 100% cuma para nabi dan rasul.
Di hadirat yang dimuliakan Allah, tapi berusaha untuk khusyuk mendapatkan pahala khusyuk. Kenapa? Karena di jalan ahli khusyuk. Manfaat kaluran. Ilmu Allah kaluran ilajalah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju jalan yang ada padanya terkait pada ilmu, maka Allah mudahkan jalannya ke surga. Bukan hubungannya ini dengan kita saja, itu para ulama menjelaskan. Walaupun tukang yang bagiin air atau tukang bagiin kopi-kopinya, tapi dia lebih saling dia orang, dan ya bagian bikin kopinya 100 kilo, ya beli air, karena ini saling kan, ini 11.000. Wah, ini beli tangkirnya 15.000 tangkir, donatur dari mana? Alatnya donaturnya mesti, ya, kopinya berapa kilo, pon dan jangan 15.000 orang kilo. Jadi ini juga saya dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika mengundang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengangkat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku diangkat dari Makkah Mukarramah dari Sahih Bukhari dari Masjidil Haram oleh satu kendaraan yang lebih kecil dari onta, lebih besar dari keledai, yaitu kurang. Maka dibawa ke Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dan bertemu para nabi dan rasul. Aku lihat Musa di Kasihul Ahmar, aku lihat Musa di Kasihul Ahmar, dan saat itu Allah kabuli. Dia melakukan salat di dalam kubur. Dan riwayat lainnya di kabuli, bukan ala kabuli. Ada beberapa riwayat dalam Sahih Muslim. Nah, salatnya Nabi Musa di kuburnya. Tidak ada yang bilang di dalam kuburnya, itu bermakna di dalam kubur, ada yang bermakna di atas kubur. Dan bukan itu penjelasan pembahasan kita. Ya, itu pembahasannya nanti ke sana kembali. Ya. Cuma yang jelas, muncul sekarang pemahaman ini tidak muncul sekarang pemahaman ini apa ruhnya Nabi hadir di Mahaliyah. Memangnya ruhnya Nabi bisa hadir kemana-mana. Kalau orang meninggal mati, terus apa yang harus? لا تقولوا ما يقبل في سبيل الله أموات بل أحياء بل أحياء عند ربهم. Jangan sekali kau katakan orang yang wafat di jalan Allah itu wafat oleh diri bumi dan diberi istilah. Itu yang wafat di jalan Allah, di mana keinginan seluruh Nabi dan Rasul Sayyidina Muhammad. Memang bisa dimahami amruhnya Nabi. Dan kita tidak bisa bilang mengatakan pasti hadir, tapi tidak mustahil hadir. Tidak mustahil. Kenapa? Kita lihat dari penjelasan. Nabi SAW melewati kami, ulama melewati kubur dan Nabi Musa lagi salah di kubur. Lalu ketemu Nabi Musa lagi di Masjid Aqsa. Lalu ketemu Nabi Musa lagi langit yang kena. Riwayat dari Bukhari langit kena. Riwayat dari Bukhari juga Nabi Musa ada di langit ketujuh. Tapi riwayat yang lebih kuat dikatakan di langit yang kena. Langit ketujuh adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Artinya nanti Nabi Musa karena bagaimana cepat merubah. Para Nabi itu, Nabi Musa tetap di kuburnya, sementara di Masjid Al-Aqsa, sementara mendahului kuburan sudah ada langit yang ke-6. Lebih lagi Sayyidina Muhammad. Lebih dari itu, setiap kali salat Allah mengingatkan kita untuk menyambung hubungan ruhiyah kepada sang Nabi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
belajar sama guru-guru di sini, guru-guru banyak. Ya, kalimat assalamualaikum itu apa maknanya? Beda dengan assalamualaikum. Kalau assalamualaikum, salam sejahtera padanya. Orangnya ada di situ. Assalamualaikum. Jadi salam padanya. Tapi kalau assalamualaikum, itu salam sejahtera untukmu. Kalau assalamualaikum, salam sejahtera untuk kalian. Lalu para ulama juga membolehkan assalamualaikum untuk orang yang sendiri. Orangnya sendiri, kalau kata assalamualaikum warahmatullahi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi boleh. Tapi yang baik bagi kita adalah assalamualaikum warahmatullahi, karena manusia itu tidak sendiri. Kalau tidak ada, dan ada rapid ada informasi, rapid malaikat yang mengikutinya. Kalau dia berpikir kalau seorang muslim, ada malaikat yang mengikutinya. Maka dilakukan salam untuk semua, walaupun kita tidak melihatnya. Jadi assalamualaikum. Lalu kenapa Nabi SAW tidak ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ayuhan Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bisa malaikat masih paling banyak yang mengikuti. Kenapa? Jawabannya kalau guru-guru di sini gampang. Jawabannya udah nanti. Kalian tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya itu bukan ucapan Nabi. Itu ucapan Allah untuk Nabi Muhammad. Dengan kata Syifa, Imam Qadhiyah menjelaskan bahwa A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allamahu shadidul quwa dzul mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla makana qaba qawsayn aw adna فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما يرى أفتمارونه على ما يرى من هذا سلك النجم سفيد الدولة النجم إذا هوى ketika bintang kalau bicara dengan keindahan. Bahasa Arab bintang itu ada kaukab pada najm. Sebagian ulama menjelaskan kaukab itu bintang yang tidak bercahaya, tapi tidak bercahaya dari bintang lainnya seperti bulan. Jadi kalau matahari itu termasuk najm karena punya cahaya sendiri. Nah ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan najm. Sebagian mufassirin di antaranya guru yang kita menukil beberapa dari para mufassir dan para menjelaskan an-najm ini Sayyidina Muhammad. An-najm ini ketika sedang berbicara dengan cahaya cinta dengan Allah di dalam surah Al-Mi'raj. Berbicara dengan cahaya cinta kepada Allah. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. Sahabat kalian itu maksudnya Nabi Muhammad kepada orang-orang Quraisy itu bukan orang yang tidak waras dan bukan orang yang bicara meracau macam. Ma ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى in huwa illa wahyun yuha. Beliau itu
setiap kali ucapannya adalah wahyu yang diwahyukan. Ucapan sang Nabi itu adalah kalimatullah uliyah. Hadirin yang dimuliakan Allah. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidak bicara dari keinginan hawa dirinya sendiri. In huwa illa wahyu yuha, yang diucapkannya adalah wahyu yang diwahyukan Allah. Allamahu syadidul quwa, diberi pengajaran, disampaikan oleh Jibril alaihissalam lebih kuat, diberi kekuatan oleh Allah. Kenapa? Gunung lebur kena saya firman Allah Subhanahu wa taala. Jibril diberi kekuatan oleh Allah untuk mampu menampung Al-Quran. Allamahu syadid, jadi itu dahsyat, kuat, jadi itu kuat. Zumir rahim, diberi kewibawaan di langit. Seluruh makhluk yang paling berwibawa selain Nabi Muhammad SAW dalam malaikat Jibril alaihissalam. Jika Rasulullah SAW dibawa, dia bertemu dengan para Nabi dan Rasul di Masjid Aqsa, lalu dibawa Mi'raj ke tujuh langit, lanjut pintunya, jalan akhlak begini. Dapatnya, yang masalahnya apa yang bertemu? Manusia menemukan jarak galaksi yang ini kan gugusan bintang gitu ya. Kenapa? Karena planet-planet itu ada kelompok-kelompoknya, ada regu-regunya, ada bangsa-bangsanya, ada benuanya. Kalau di dunia ini ada benua Eropa, ada benua Asia, ada Betawi, ada Batak, ada Dayak, ada Rian, dan lain sebagainya. Paling kaya Indonesia ini, karena paling banyak emasnya. Ada emas banyak-banyaknya dari ujung-ujung bawah sampai ke Jawa Timur, emas semua, dari mulai orang ke Jawa Timur, emas semua. Bukan mulai ada ini, ujian loh. Tidak ada ini. Jadi emas semua. Ini menggunakan. Ya, jangan terlalu tegang. Kita lebih bertiga dengan cahaya Rabbul Alamin malam Isra wal Mi'raj. Ya, Zumir Rahim, Zumir Rahim, memiliki kewibawaan diberi. Jika sampai dalam yang pertama, nggak cuma yang tembus dari saya bicara urusan bintang, baru bulan-bulannya. Kalau planet-planet bumi ini disebut orang Indonesia menyebutnya galaksi Bima Sakti. Galaksi yang berdekat dengan bumi, para ilmuwan menyebutnya galaksi Andromeda. Galaksi Bima Sakti ini lebih dari 200 miliar planet termasuk bumi, matahari dan bulan. Galaksi Bima Sakti baru satu. Yang paling dekat dengan bumi galaksi Andromeda. Dan di alam ini ditemukan miliaran galaksi planet. Satu galaksi bisa ratusan miliar. Gugusan bintang, kelompok bintang-bintang. Baru ditemukan yang terjauh, jaraknya 13 miliar tahun kecepatan cahaya. 13 miliar tahun kecepatan cahaya. Ibu dan Nyopit. 13.000 miliar tahun kecepatan cahaya, Bu. Berapa tuh jauhnya? Kecepatan cahaya itu 300.000 kilometer per detik. Per detik dan per jam. Ya, 300.000 kilometer per detik butuh waktu 13 miliar tahun cahaya. Itu yang terjauh, yang ditemukan dan masih ada yang lebih jauh. Itu ujungnya, pada ujungnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik sampai ke ujung langit besar. Maka saat itu malah terbang menggerakkan penutup pelindungnya langit pertama itu dijaga oleh penjaga langit, malaikat penjaga langit pertama. Siapa? Jibril. Buat apa ini diucapkan? Diucapkan ini buat apa?
agar Rasulullah SAW memberikan kepahaman kepada kita bagaimana keadaan langit. Sejauh-jauhnya langit yang kita pelajari belum tembus langit pertama. Tapi bulan, kalau sampai bulan, nggak ada yang sampai bulan, boleh ditemukan dulu, baru berapa tahun yang lalu pertemuan penemuan seorang ilmiah, tapi yang menemukan kemudian hilang. Ya bukti, hilang yang ngomong. Kenapa? Karena dia lihat dari gambar-gambar orang yang berada di bulan itu, pakai astronom tuh, ya, pakai astronom, helm yang gede helm di dalam itu ngomong. Kalau pakai helm ada, repot aja. Kalau helm aja tidak dulu, ada percaya. Kalau bukan, tidak ada percaya. Saya mau putih. Itu dia bikin di daerah-daerah padang pasir dan daerah-daerah yang berjalan, gunung berjalan. Kenapa? Karena terlihat cahayanya muncul dari kiri dan kanan. Itu kan cahaya matahari bulan ini. Memancarkan cahaya matahari. Pastinya hanya pada subuh. Kalau dari kiri kanan, ya kayak gini. Lampu kiri, lampu kanan. Berarti ada lampunya dari kiri kanannya. Itu kita dibohongin 2 tahun. Jadi nanti kami mau muliakan Allah. Maaf. Sebuah di sini ya. Bicara soal kelewatan. Tapi ini nanti kita lanjutkan. Siapa di luar? Jibril. Siapa yang bersama? Muhammad. Oke, bersih. Oke, alasan. Sudah diutus? Betul. Kata Jibril. Marhaban bihi wa ni'mal majid. Ya, Rasulullah. Maka mereka langit pertama membuka pintu langit pertama untuk Jibril dan Sayyidina Muhammad SAW dan berkata, selamat datang, wahai semulia yang ditunggu telah datang. Maka bergembiralah wahai malaikat langit pertama. Gembiralah langit pertama karena malaikat ini diberitahu Sayyidina Muhammad SAW sudah diutus. Mereka itu tidak tahu itu yang diberitahu Allah. Ini akan menghadap Allah. Tembus melihat langit pertama. Ternyata langit kedua itu besarnya dengan langit pertama seperti debu di lautan langit pertama. Langit kedua itu lebih luas lagi. Langit pertama jumpa dengan Nabi Allah dan marhaban di Ibn Salih bahwa Nabi Salih mencari selamat datang wahai Nabi, wahai anakku, putraku yang saleh, Nabi Adam ini bicara pada Muhammad dan Nabi yang saleh, wahai Muhammad. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun melihat Nabi Adam melihat ke kanan, sini, melihat ke kiri, dan karena ini kiri nangis. Apa itu ini yang terjadi pada Abuna Adam? Wahai Rasul, Nabi Adam itu melihat ke kanan diperlihatkan amal-amal ibadah keturunan. Wah, yang mulai Cina, Eropa, Asia, Arab, ke seluruh benua yang beramal baik ini diperlihatkan kepada yang sedang sholat, yang lagi kumpul di gerak di sini, termasuk membuat dirinya Nabi Adam, ayah kita. Melihat di sini, diperlihatkan maksiat keturunan di seluruh barat dan timur. Nah, lanjut lagi langit kedua. Tembus langit kedua, tanya lagi, siapa? Jibril. Pertama siapa? Muhammad. Allah kata, sudah diutus? Allah kata utus? Allah kata utus? Sudah diperintahkan kepadanya, maksudnya sudah berperintah sebagai Nabi sudah marhaban bihi wa ni'mal majid juga. Selamat datang baginya semulia yang datang berhadapan pastor syarif. Maka mereka bergembira, wahai penduduk langit, sambut semulia yang datang berhadapan. Berarti sejak awal ini diciptakan 7 lapis langit. Yang paling pertama mengincarkan kakinya yang termulia
Sayyidina Muhammad. Ucapannya jelas, Ni'mal Maji, ya, semulia-mulia yang datang telah datang. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, terus di langit kedua, beliau melihat ada satu telaga yang indah, di tengahnya istana yang terbuat dari mutiara. Istana terbuat dari mutiara. Maka berkata Rasulullah SAW kepada diri, dan kau indah sekali. Tengahnya istana mutiara. Apa ini wahai Jibril? Nabi SAW menyentuh airnya. Ternyata bukan air, tapi minyak wangi kesturi yang paling mahal. Minyak wangi kesturi, misik kesturi yang paling mahal. Minyak wangi misik kesturi itu wanginya satu bisa sampai 40 hari, sebulan 2 bulan sudah hilang kalau dibagi. Wangi sudah. Cuma ini lebih lagi, cuma tidak ada kiasan yang memberikan minyak wangi yang lebih wangi dari itu. Ternyata benar. Minyak wangi, danau minyak wangi. Jibril ini apa? Berkatalah Jibril alaihissalam, wahai Muhammad, wahai Bukhari, wahai Muhammad, ini telaga Al-Kautsar yang diberikan Allah kepadamu, inna a'tayna Al-Kautsar. Ini untukmu, wahai Muhammad, telaga Al-Kautsar. Naiklah tiga keempat, kelima, keenam. Tiap itu lalu ditanya, siapa? Muhammad. Sudah itu. Kamu. Gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW. Seorang orang tak boleh gembira dengan kedatangan Nabi. Malaikat diulang-ulangi. Kuning sudah disawat di diri Eka. Tidak. Hadir di sini. Sahabat bersahabat Nabi Muhammad. Jadi Nabi sampailah ke langit yang ketujuh. Lalu Allah menjelaskan di dalam surat An-Najm tadi, di antara orang Jibril, Nurul Rasim, Pastawa, menempuh Sidratul Muntaha, itu Muntaha Khalal, batas dari seluruh makhluk, tidak bisa melebihi itu. Tidak ada perhitungan waktu dan tidak ada perhitungan tempat. Hanya untuk satu makhluk yang menembusnya, Sayyidina Muhammad. Tapi jelas yang dimuliakan Allah. Maka oleh sebab itu, kalau orang mengatakan Allah, Inna Allah'ala al-Arshi istawa, Allah itu bersemayam di atas arusnya, berarti nanti juga istawa juga, itu nanti jelas. Nabi istawa juga barang dong. Nah, sudah tinggal tambah satu lagi. Satu lagi udah. Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Dan kami ini agama yang paling agama kita. Tapi dari dunia kebudayaan. Cuma yang muslim, jangan nyampur. Ya, ini nyampur. Ini nazarat dari muliakan Allah. Ada di arus ketemu Tuhan. Sama, yang satu bilang. Tuhan Bapak yang ada di surga, satu bilang Tuhan Bapak yang ada di atas. Aduh, kumana ya. Semoga dilimpahi hidayah. Ada yang lebih di sini. Coba ada rubiknya dengan orang maulid Nabi. Dia dengan dengar suara nyanyinya, penyanyi burung gagak yang beradang tuh. Dia masih didengar itu daripada suara bersyair Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah menjamin hidayah. Amin. Saudara-saudara itu yang dimuliakan, kita lanjutkan lagi sedikit karena waktu kita. Ya. Jumlah dari Pastawa, wahwa cukup besar, dan dia berada di ujung yang tertinggi. Siapa dia itu? Muhammad. Umatnya adalah kalau Nabi Muhammad mendekat dan semakin mendekat. Karena kau saya ini awalnya sampai sangat dekat. Diriwayatkan di dalam kitab Asy-Syifa oleh Imam Tabari
Riwayat yang ketiga bahwa Rasul menceritakan jika yang itu bahwa aku mau dengar gemuruh tasbih dan zikir malaikat yang begitu dahsyat, maka akan beringat di langit itu dari langit ke langit. Masih begitu sampai di situ dan tahu kalau segala aktivitas waktu segala aktivitas manapun. Tidak ada lagi suara, tidak ada lagi pemandangan. Tapi pemandangan tidak ada. Maka aku mendengar satu suara tulisan dia Muhammad, dia Bahrau Ugal Muhammad. Mendekat wahai Muhammad, tenangkan ketakutan wahai Muhammad. Ini makna kalimat karena kau syai'un awal. Nawaha ila abdihi ma'uha. Maka diwahyukanlah kepada Allah apa yang diwahyukan kepada Allah. Kita tak tahu apa yang diwahyukan kepada Allah dan Nabi SAW. Itu karena langsung tak ada lagi beri. Tidak ada perantaraan. Tapi yang kita tahu sholat. Ya. Terus Nabi SAW mendapatkan kewajiban bagi umatnya 50 setiap hari. Coba kalau mencari kekasih yang mencintai kekasihnya, ingin kekasihnya menghadap atau raja ingin supaya pengawal menghadap 50 kali. Ya, tidak begitu. Tapi Allah sekarang itu juga dikurangi, Nabi Muhammad minta dikurangi sampai 5. Sampai Faridati sudah dijelaskan. Kemuliaanku bagi ambil berhenti sudah tertulis, sudah termaktub, sudah sudah tersahadat. Kewajibanku waktu anak al-am'abdi dan telah kuringankan bagi hamba. Jika beritukan dari akhirat yang memuliakan Allah 5 waktu tapi sama dengan 50 waktu. Masih ogah juga lewatan itu. Tapi bukan melewatan, bukan. Allahumma hadina. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, makanya lewat kehidupan ini bukan satu dulu. Ya, tidak 1000 tahun kita balik berapa tahun? 100 tahun baru jalan nyampe. 63 tahun kadang-kadang sudah lewat dengan usia yang sudah haram. Pakai hak, haram bukan hak. Haram adalah usia apa bahasa Indonesia pikul. Sudah bebas roaming, paling aja sudah terserah. Ya, sana mungkin malam perintah sudah bebas roaming. Kenapa? Karena wajib sholat itu adalah wajib. Kenapa? Wajib sholat salah satunya akil beraktif. Kalau nggak akil, wakal udah ngaco, cuma nyeriskin. Udah nggak wajib lagi kalau. Jadi nasihat dan memudahkan Allah bagi yang lainnya. Nah ini waktu yang menunggu juga berapa lama lagi? Allah, saya baru 22. Wah, saya baru 18. Namanya nggak ada yang mati umur 18. Hadirin hadirat dan yang memudahkan Allah. Ada seseorang yang punya salah sehingga dia ingin kembali. Ibadah, soleh, anak muda senang ibadah. Kepengen dia ibadah. Maksudnya ibadahnya bukan untuk ibadah, beli ibadahnya kepada Allah. Tapi dia sangat ingin dan sangat ingin ibadah. Bukannya kepengen ibadah nanti. Ibadah. Nah, ini semua itu. Tidak ketemu dan cukup. Ya. Dari kepengennya ketemu, tidak kami namanya. Aku iblis. Mau apa? Kamu ketemu aku. Ini aku itu. Dia mencaci maki. Aku mau ketemu kau. Hanya untuk mencaci makimu. Kau ini, caci maki semua itu dia. Kalau kata memang itu diri. Sudah selesai. Wow, selesai itu. Cukup. Dah, aku sekarang mau pergi ya. Selesai kan apa yang kau inginkan di pandanganku selesai ini. Kaki makimu udah selesai. Iya, pemuda itu. Ya, sekarang satu hal yang saya mau katakan pada kau ini hebat.
masih muda, soleh. Orang tua yang berbeda. Ini muda, soleh. Pada usiamu itu masih 40 tahun lagi. Maaf, 30 tahun lagi. Seperti bangun diri. Solehnya anak. Tapi banyak umurku masih 30 tahunan. Apa itu berbalik punya dari 30 tahun. Ya, tanggung jawab mulai sholat kemudian dia, sholat duha, sholat zikir, sholat tahajud, puasa Senin Kemis, boleh repot. Akhirnya di mana kalau dia keluar, akhirnya dia tenggelam dalam kemaksiatan. Ya, maksiat dulu ya. Dan 5 tahun deh maksiat, agak 10 tahun deh maksimal, kalau 20 tahun semua muasanya galak. Betul, tepat. 30 tahun, tenggelam dia dengan minuman kerasnya, tenggelam dia dengan perjudiannya, tenggelam dia dengan narkobanya, jangan itu belum ada. Tapi nanti dengan mulia Allah, tenggelam dia dengan kemaksiatan, besoknya mati. Lagi yang kenapa percaya iblis itu penipu yang paling jahat. Paling kritiknya penipu iblis tahu mukanya kemana dia meninggal koyornya orang besok yang tahu kamu hidup masih 30 tahun nyata besoknya dalam keadaan subuh khotbah gara-gara pengen jumpa dengan itu. Makanya kalau doa pengen jumpa dengan Sayyidina Muhammad menghadiri hadirat dari Allah. Sebentar lagi malam Ahad, malam puncak Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, malam 27 Rajab, kita mengadakan acara zikir dan tabligh akbar malam Isra Mi'raj. Seluruh jamaah diundang di Monas. Waktunya seperti sekarang 20.30, jam 10 selesai atau 10 lewat sedikit selesai. Tapi ada kelebihan kali ini, kalau tahun yang lalu yang memimpin guru besar kita, guru kita yang sangat kita muliakan, Habib Al-Muslim Al-Arif Billah Habib Zain bin Ibrahim bin Sumay, Madinah Al-Munawwarah. Jadi kali ini yang memimpin pemuda, murid yang paling senior dari murid guru mulia Habib Umar bin Hafiz, yaitu Al-Habib Ali bin Abdurrahman Jubri dari Dubai, Emirat. Beliau ini dari dunia dengan lemah lembutnya, dengan kasih sayangnya, ribuan orang yang masuk Islam di sana. Satu cerita saya sampaikan, singkat. Beliau ini dakwah sana kemari, kadang tinggal di sini sekian bulan, kadang negeri ini sekian bulan, kadang masuk di Mesir. Mesir lagi ada panggung nyari, ini pas biangnya nari kan kalian Mesir, biangnya tuh, ya kalian Mesir kayak apa? Ini lagi pesta sebesar-besarnya yang artis ratusan hadir. Udah pada joget, udah pada tenggelam, udah pada segala maksiat apapun keluar. Nanti pada hari itu minta waktu. Saya nanti kalau saat itu saya minta waktu untuk 5 menit doa penutup. Acara jalankan, mau itu jalankan cuma 5 menit terakhir saya minta doa penutup. Kasih manusia adalah doa penutup lagi dari beliau menusuk dengan doa gemuruh tangis dari seluruh hadirin 50 artis tobat di saat itu. Sampai beliau diblok 5 tahun tidak boleh masuk Mesir karena para produser demo. Jadi artis-artis jogetnya sudah pakaian tudungan hitam, tudungan yang jaga aurat semua, tobat, ya bang, terus produser kalau orang ini lama-lama ada di sini sampai diblok beliau 5 tahun di Mesir. Sekarang sudah berhasil dari Mesir. Namun tinggalnya di Dubai. Nah, beliau akan kunjungi malam Isra Mi'raj
ucapannya lemah lembut, mengiris hati kita dan sangat indah. Dari wajahnya pun memancarkan cahaya kelembutan yang sangat indah. Habis acara ini ada tayangan 2 menit menayangkan sedikit tentang rencana beliau sedikit. Tapi kita yang buang kita pelajaran untuk itu. Di proyektor adanya. Ya, beliaunya masih di Dubai sebagai proyektor. Ya, beliau insya Allah juga dan acara ini dia di Monas. Jadi saya minta ada 2 hal. Yang pertama separakan. Dan separakan betul-betul sepakat, wadah. Yang ini sekarang nih, ya ini acara zikir dan tabligh akbar, suci, murni, mulia di malam Isra Mi'raj, malam 27 Rajab, memang detik tahun ke-7 di Monas, 8:30 malam sampai paling telatnya insya Allah 10:30 sudah selesai, mungkin jam 10 sudah selesai. Karena ini pembicaranya cuma 1 atau 2. Ya, pembicara pertama mungkin hanya Kiai Sambutan. Setelah itu beliau yang langsung diterjemahkan oleh 2 orang di kiri kanan. Kalian menentukan 2. Yang pertama sampaikan ke teman-teman aja. Ya, males, ya udah nongkrong aja di luar dengerin. Ini toanya 12 harus dipakai toanya. Dengerin di luar juga beneran. Masuk ya untuk ke bagian tempat. Ini hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Acara yang kemarin nggak ada anggur ya. Ini bukan malam minggu, bukan malam minggu. Yang hadir dilaporkan dari pihak keamanan, Polda Metro Jaya, dari Telkom, dari Jajan Keamanan, kisaran 800.000 muslimin di Sumat yang datang dari wilayah yang Jabodetabek dan juga wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Bali. Bahkan dari Singapura dan dari Malaysia, dari Kalimantan dan Banjarmasin dan lainnya banyak. Ini malam minggu dan banyak lagi insya Allah yang hadir. Amin. Aman dan berbahan amin. Bagi kita, bagi kota kita, bagi bangsa kita, bagi seluruh di barat dan timur. Amin. Kita doakan semua guru-guru kita yang hadir. Ini para sepuh, para baik, para ulama, semoga dipanjangkan usianya dalam rahmat dan afiat, keberkahan dunia dan akhirat. Amin. Para tetangga yang hadir, para tetangga yang hadir, para tetangga majelis, para kali sering terganggu dengan acara ini, lagi nonton terganggu, kita maaf. Semoga dalam rahmat dan keberkahan. Mereka yang masih terjebak di antara saudara-saudari kita ini yang masih terjebak dalam narkotika, dalam minuman keras, di dalam segala bentuk kerusakan akidah, semoga dilimpahi hidayah. Dan aparat keamanan dari Polsek dan Polres setempat yang terus mengamankan acara dan dari aparat keamanan lainnya, semoga dalam rahmat dan kebahagiaan. Juga jajaran panitia yang terus mensukseskan acara ini. Yang kedua, masih boleh nggak? Terus lagi kedua, mau lagi. Yang kedua, tolong helm, ya, helm dipakai. Ini ratusan ribu yang bakal marah semuanya. Kalian membawa nama baik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Majelis Rasulullah, maksudnya kan Majelis Rasulullah cuma dulu waktu masih puluhan jumlahnya Majelis Rasulullah saya dakwah pakai nama, tapi kemudian sudah mulai ratusan orang yang bisnis cukup kok nih doktorat ini Majelis Taklim apaan? Kadang Majelis Taklim pakai nama, Majelis Taklim semuanya sama. Ya udah kalau itu Majelis Rasulullah itu siapa? Ya Rasulullah, itu nggak tahu kan? Nggak tahu, beda. Oh, gitu. Majelis Rasulullah, maksudnya apa? Supaya orang-orang yang awam yang nyangka ini majelis Nabi lah yang kali ini Rasulullah, kan gitu. Kalau orang-orang yang mau, yang berbicara tahu nih, salah nih, mestinya majelis Rasulullah atau majelis Rasulullah. Tapi saya membuatnya supaya orang Indonesia paham dan juga beda. Kalau kita macam amin dan tulisan latinnya amin dan i.
Tapi kan kalau di Inggris tulisannya kan amin. Tapi kalau misalnya bahasa Arabnya A-A-M-I-I-N. Amin. Yang benar. Tapi katanya beda-beda bahasa, bukan maknanya satu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Helm dipakai, saya bukannya promosi, bukan promosi nih. Helm Majelis Rasulullah itu disubsidi oleh staf Majelis Rasulullah 100 juta. Beli langsung ke pabrik dengan logo Majelis Rasulullah, standar SNI, tapi harganya di bawah harga helm yang di pasaran. Kenapa? Karena belinya ke pabrik 5.000 helm sekali beli. Habis beli lagi 5.000 helm. Kenapa? Disubsidi. Jadi harganya lebih murah dari harga yang di pasaran. Tapi standar SNI. Ya, jangan dikecewakan dong. Perjuangan Majelis Rasulullah untuk mencapai nama baik. Jadi orang lihat, pakai helmnya. Emang tak pakai helmnya kan? Iya kan? Tapi bukan asal orang enggak. Mari kita bersalam kepada Rasulullah SAW. Setelah itu doa untuk segala ulama. Ya Rasulullah.